Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartianti Barudin dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas BKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik adik-adik, sebelum kita memulai acara kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana nih kabarnya adik-adik semua? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, baiklah. Untuk itu, yang pertama Ibu ingin menyampaikan topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Topiknya yaitu hubungan, bakat, minat, dan juga karir. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih ice breaking nih. Nah, jadi ice breaking Ibu ini yang pertama itu Ibu akan memberikan pulpen. Nah, pulpen ini akan Ibu kasih kepada teman kalian yang satu, lalu pulpen ini akan diberikan lagi ke teman selanjutnya di dekatnya. Nah, tapi sambil pulpen ini dioper ke temannya, kita akan menyanyikan lagu. Nah, jika lagu ini sudah selesai, maka orang terakhir yang memegang pulpen tersebut harus maju ke depan, harus berdiri dan maju ke depan, kemudian memberitahu kepada teman-temannya apa cita-citanya. Bagaimana? Setuju? Nah, baiklah. Nah, sebelum itu Ibu akan memberitahukan apa saja tujuan dari materi ini. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat menghubungkan pengertian bakat, minat, potensi, kemampuan, dan juga prestasi. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan hubungan bakat, minat, dan karir. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan bakat dan minat dalam memilih karir. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bakat, minat, hobi, potensi, dan juga karir, dan sebagainya. Kemudian Ibu akan memberikan tes kunci kepada adik-adik semua, tes kunci Riasek, di mana tes kunci ini dapat membantu adik-adik semua apakah adik-adik ini potensinya cocok untuk di bidang seni, berhitung, bagian alam, atau yang lain. Nah, untuk itu sebelumnya Ibu ingin menanyakan kesepakatan waktu nih. Bagaimana adik-adik? Apakah kita sepakat waktunya 40 atau 45? 40 ya. Baik, Ibu akan kegiatan kali ini yaitu waktunya 40 menit ya. Bagaimana, setuju semua? Baik, kalau sudah setuju. Nah, mengenal bakat, minat, hobi, dan karir. Yang pertama kita harus tahu nih apa pengertian dari bakat, minat, potensi, kemampuan, prestasi, hobi, dan juga karir. Pertama yaitu pengertian bakat. Jadi bakat adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia, berupa kemampuan dasar yang masih terpendam. Nah, bakat ini masih berupa bibit atau bahan yang akan berkembang apabila didukung oleh lingkungan. Ada dua jenis bakat, yaitu kemampuan bidang khusus, misalnya bakat musik, melukis, dan lain-lain. Dan ada juga bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisasikan kemampuan khusus. Misalnya, bakat melihat ruang dimensi yang dibutuhkan untuk merealisasikan kemampuan di bidang teknik arsitek. Nah, bakat ini bukanlah merupakan sifat tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat yang secara bertingkat membentuk bakat. Nah, adapun jenis-jenis bakat.
baik potensi maupun yang sudah terwujud, yaitu kemampuan intelektual umum, akademik khusus, berpikir secara kreatif atau produktif, kemampuan dalam salah satu bidang seni, kemampuan psikomotorik atau kinestetik, dan juga kemampuan psikososial atau bakat kepemimpinan. Nah, kemudian yang kedua, pengertian minat. Nah, minat merupakan kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Nah, adapun ciri-ciri minat yang ada pada diri masing-masing individu, yang pertama, minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk dan dipelajari kemudian. Nah, minat dapat diekspresikan melalui suatu pertanyaan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lain. Kemudian minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Nah, minat juga mempunyai segi motivasi dan perasaan. Kemudian, siswa yang memiliki minat biasa terhadap sesuatu biasanya cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut. Kemudian, seseorang yang memiliki minat cenderung akan lebih perhatian terhadap subjek tersebut. Kemudian ada potensi. Nah, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Kemudian pengertian kemampuan. Kemampuan adalah kecakapan yang diperoleh dari latihan-latihan. Sedangkan prestasi merupakan kemampuan dalam bidang tertentu yang dioptimalkan. Kemudian pengertian hobi. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu senggang. Nah, orang yang enjoy dengan hobinya tidak mudah mengalami stres, karena hobi biasanya membawa pengaruh positif. Bila kita sedang merasa sedih, tidak ada teman yang membantu menghilangkan kesedihan, maka lampiaskan kesedihan dengan menjalankan hobi kita. Nah, percaya kita akan merasa enjoy. Hobi yang positif juga dapat menambah penghasilan. Hobi yang dapat menghasil uang, misalnya hobi masak. Di waktu senggang kita mencoba memasak kue. Dari kue yang dicoba enak, maka tidak ada salahnya kue tersebut untuk dijual. Nah, hobi ini hampir mirip dengan minat, tetapi masih di bawah minat. Sifatnya lebih dipengaruhi lingkungan seiring berubah-ubah dan tidak ada unsur-unsur kemampuan dasar yang dimiliki. Nah, kemudian cara menemukan bakat yang tersembunyi. Nah, untuk menemukan bakat yang tersembunyi ini ada caranya. Yang pertama, dengarkan orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Nah, ungkapan yang sama juga berlaku dalam melihat bakat tersembunyi. Dibandingkan diri sendiri, orang lain seringkali jauh lebih tahu dibandingkan diri kita. Nah, besar kemungkinan orang yang sudah pernah atau bahkan berkali-kali mengatakan bahwa Anda sangat menguasai bidang tertentu. Hanya saja selama ini mungkin Anda mengabaikannya atau tidak menganggap serius. Yang kedua, temukan sesuatu yang sangat mudah dipahami. Nah, sesuatu saat mungkin Anda melihat seseorang dengan jenis kelamin dan usia yang sama, begitu kesulitan melakukan sesuatu tetapi Anda bisa melakukan aktivitas yang sama dengan super mudah. Nah, lain waktu Anda menemukan orang yang perlu ambil kursus atau sekolah khusus untuk melakukan sesuatu, tetapi Anda bisa melakukan hal yang sama dengan sangat mudah tanpa khusus atau sekolah khusus. Nah, hal tersebut berarti kita mempunyai bakat yang tersembunyi. Kemudian yang ketiga, temukan sesuatu yang paling Anda nikmati. Nah, bakat tersembunyi seringkali menunjukkan dirinya sendiri ke permukaan. Adakah majalah atau untuk topik atau komunitas penghobi tertentu yang tidak bisa Anda lewatkan? Ada suatu aktivitas yang sangat ingin Anda lakukan tetapi selama ini tidak karena keterbatasan tertentu atau waktu, biaya, atau alat.
Nah, besar kemungkinan aktivitas tersebut adalah bakat tersembunyi Anda. Tidak ada jaminan pasti bahwa setiap yang Anda sukai merupakan bakat tersembunyi Anda, tetapi kerap ada di antaranya. Kemudian yang keempat, yaitu temukan sesuatu yang sering Anda bicarakan. Adakala topik tertentu yang Anda sadari atau tidak selalu menjadi topik Anda. Suatu ketika mungkin Anda membicarakan topik lain, tetapi ujung-ujungnya lari ke topik yang biasa Anda bicarakan lagi. Bisa jadi aktivitas yang ada dalam topik tersebut adalah bakat tersembunyi Anda. Kemudian yang kelima, tanyakan pada orang lain. Nah, dalam banyak hal, cara mudah dan tercepat untuk mengetahui sesuatu adalah dengan bertanya. Tanya pada siapapun yang Anda pikir bisa dan bersedia memberikan penilaian yang objektif. Tidak selalu orang terdekat, pacar atau pasangan, tetapi bisa jadi mereka justru yang paling tidak objektif. Nah, minta mereka mengabaikan kebiasaan-kebiasaan buruk Anda yang Anda butuhkan hanya kelebihan Anda. Nah, sebisa mungkin usahakan dengan pertanyaan yang langsung. Menurut kamu, apa bakat aku? Nah, tanya mereka secara terpisah. Catat setelah semua jawaban terkumpul dan perhatikan sesuatu yang paling sering disebutkan. Nah, jika jumlah orang yang Anda tanya cukup banyak, saya yakin pasti ada sesuatu yang sering disebutkan. Anda boleh tersenyum karena 90% itu adalah bakat tersembunyi Anda. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasikan bakat dan minat. Nah, untuk mengidentifikasi bakat dan karir, ada beberapa cara. Yang pertama, kenali diri. Sebelum menentukan karir, kenalilah diri sendiri. Jujurlah pada apa yang kamu rasakan, karena terkadang apa yang terbaik menurut orang tua dan orang lain tidak selalu sama dengan apa yang kamu inginkan atau pikirkan. Saat mempersiapkan masa depan, berarti juga mampu mempersiapkan tujuan karir. Bila sejak awal memang mencita-citakan profesi tertentu, kembangkanlah keahlian dan bakat yang kamu miliki. Yang kedua, ketahui apa yang kamu inginkan. Apa yang diinginkan. Nah, mengenai hobi dan minat juga bisa menjadi langkah untuk mendapatkan karir secara tepat. Hobi menggambarkan bakat dan minat pada diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri apa saja yang membuat bosan atau membangkitkan semangat. Sebagai contoh, apakah matematika sering membuat mengantuk, tapi pelajaran olahraga kerap membuat kamu lupa waktu. Nah, kemudian bersikaplah jujur untuk mengakuinya. Dan setelah itu buatlah daftar apa saja yang sangat kamu inginkan atau hal-hal apa saja yang membuat kamu lupa mengetahui apa yang kamu inginkan. Nah, hal ini merupakan fondasi terpenting dalam meraih pekerjaan apapun. Yang ketiga, hargai nilai diri. Nah, jangan lupa untuk telat menghargai nilai-nilai harga diri. Tetapkan apakah terkait dengan keluarga, kesetiaan, integritas, etika kerja, kemampuan kerja untuk kekayaan, dan sedangkan yang tak termasuk nilai diri adalah mobil mewah, sekolah beken, dan perdamaian dunia atau fitness. Kemudian yang keempat yaitu menemukan atau temukan bakat. Nah, bakat juga merupakan elemen terpenting nih dalam menentukan karir. Nah, dengan bakat kita bisa merasakan kesenangan atau kepuasan kerja yang kita hasilkan. Pekerjaan yang dijalani sesuai dengan bakat juga mampu membuat kita terbangun di pagi hari dengan penuh semangat. Nah, maka dari itu, hobi dan bakat sangat terkait erat. Keduanya bisa memotivasi kita untuk bekerja secara lebih baik. Bakat tak harus terlihat hal-hal konkret semata seperti bakat musik maupun olahraga, tetapi juga bisa dilihat dari kefasihan saat berkomunikasi atau efektif bekerja sama dengan orang lain. Nah, banyak orang yang memang terlihat sebagai seorang pemimpin memiliki kemampuan mengorganisir
setia, serta ada juga yang mampu membangkitkan semangat orang lain. Nah, hal-hal seperti itu pun juga dinamakan bakat. Kemudian yang kelima, kombinasikan minat dan kegunaan. Pada intinya, kita harus dapat menilai secara jujur kelemahan diri. Setelah itu, temukan bakat-bakat lain sehingga tidak hanya tahu punya satu kelebihan semata. Mulailah mencari cara untuk menyelaraskan minat dan bakat. Misalnya, bila kamu suka menonton acara olahraga dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, mungkin karir sebagai komentator olahraga atau penulis olahraga bisa dipertimbangkan. Nah, baik adik-adik. Dari penjelasan ibu tadi, apakah di pikiran adik-adik ini sudah muncul apa saja yang terlintas dalam benak adik-adik atau di pikiran adik-adik saat mendengarkan penjelasan ibu? Nah, jika kalian belum tahu apa bakat atau kemana nih potensi atau kemampuan kalian nih, atau ada yang masih bingung tentang dirinya sendiri, nah, ibu akan membagikan kepada kalian ini tes kunci Riasek. Nah, ibu harap kalian semua ini bisa mengisi tes ini sesuai dengan apa yang kalian rasakan atau apa yang kalian pikirkan. Kalian harus menjawab ini sebaik mungkin karena hal ini bisa menentukan kemana nih kalian akan berada. Nah, jadi adik-adik sebelum kalian menjawab, jadi tes kunci Riasek ini merupakan salah satu jenis tes psikologi yang bertujuan untuk membantu adik-adik semua memperkirakan karir yang sesuai dengan diri atau karir yang sesuai dengan kepribadian diri kita. Nah, jadi Riasek itu ada 5. Yang pertama, realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, adik-adik, hasil dari tes ini akan menunjukkan kecenderungan kepribadianmu dari 6 tipe kepribadian tadi. Nah, adik-adik akan mendapatkan 2 atau 3 tipe kepribadian, namun akan ada satu kepribadian yang paling dominan dan kepribadian lainnya akan memberikan gambaran tentang lingkungan kerja yang sesuai dengan dirimu. Nah, maka dari itu, kalau adik-adik saat ini masih termasuk orang yang bingung banget sama passion atau pekerjaan apa yang cocok, adik-adik bisa menggunakan adik-adik bisa menggunakan tes Riasek ini. Jadi adik-adik, ibu jelaskan kembali bahwa Riasek ini merupakan gabungan dari 6 tipe kepribadian. Yang pertama, kepribadian realistik atau realistis, kepribadian investigatif atau kepribadian artistik. Artistik itu seperti seni. Kemudian sosial, seseorang yang menyukai hal-hal yang berhubungan dengan atau berbau sosial. Kemudian enterprising atau berani berusaha atau biasanya pengusaha. Kemudian konvensional. Nah, maka dari itu setelah ibu membagikan tes kunci ini kepada kalian, ibu setelah itu kalian boleh mengumpulkan kepada ibu. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara, maka ibu harap pertemuan hari ini bisa membantu adik-adik yang masih kebingungan dalam memilih masa depan atau karir yang cocok untuk adik-adik semua, atau masih ada yang masih bingung. Nah, maka kegiatan ini ibu harap adik-adik semua ini sudah tidak bingung lagi dan sudah mengetahui kemana adik-adik ingin pergi. Nah, ibu harap juga untuk pertemuan selanjutnya adik-adik bisa lebih aktif dan juga bertanya atau memberikan tanggapan dalam proses kegiatan kita. Nah, maka dari itu ibu tutup. Sebelum ibu tutup, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.